Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rahmawati. Di sini saya akan membahas tentang contoh masalah Mills dan Haberman. NIM saya B9321. Di sini mata kuliah metode penelitian kuantitatif, kelasnya Pak Haris. Oke, jadi contoh masalah Mills and Haberman di sini kita akan membahas garis besar atau faktornya dari disharmonisasi keluarga. Nah, jadi kita di sini pertama itu mengumpulkan pengetahuan kita apa sih penyebab atau faktor-faktor disharmonisasi keluarga, terus kita mencari narasumber sekian banyaknya gitu, kemudian kita masuk ke reduksi data. Di reduksi data di sini ternyata kita sudah mengumpulkan 5 signifikan another dan si pendapat konseling sendiri. Konseling ini berpendapat bahwa rusaknya keluarga si konseling ini gara-gara kurangnya komunikasi. Si laki-lakinya terkena narkolepsia dan kecanduan game. Kemudian signifikan another 1 ini mengatakan komunikasi mereka memang tidak harmonis. Dia juga pernah melihat si laki-laki itu main perempuan. Kemudian signifikan another kedua ini dia mengatakan itu faktor ekonomi. Laki-lakinya emang genit sih. Kemudian signifikan another ketiga ini mengatakan perempuannya itu loh terlalu dominan dan mereka emang kurang komunikasi. Kemudian signifikan another keempat mengatakan tidak ada interaksi dan komunikasi antar pasangan dan kayaknya kelelahan dari kerja. Kemudian signifikan another kelima ini mengatakan mereka sibuk bekerja. Kemudian si laki-lakinya ini pemalas dan laki-lakinya ini kecanduan game. Nah, dari situ setelah kita reduksi, setelah mendapatkan mendapatkan kata-kata ini, kemudian kita kategorikan. Nah, apa sih ini kok tiba-tiba udah berubah jadi huruf seperti ini? Nah, di sini teman-teman, jadi di sini setelah kita mendapatkan faktor-faktor ini, maka kita di sini akan memberikan namanya pengkodingan. Nah, jadi di sini kita kodingkan ya bahwa huruf A ini mewakili kurangnya komunikasi, kemudian B narkolepsia, kemudian C kecanduan game, kemudian D main perempuan, F faktor ekonomi, G adalah perempuan yang terlalu dominan, dan H adalah pekerjaan. Jadi ini hanya pengkodingan atau pengkodean dari suatu masalah yang muncul. Kemudian kita sederhanakan seperti ini. Di sini K ini adalah konseling 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah kode dari signifikan another yang sudah ada di atas. Kemudian ini adalah masalah yang dikodingkan. Nah, seperti itu. Nah, di sini, loh, ini kok masalah yang dikodingkan udah berubah jadi persen-persen aja. Gimana deh caranya itu? Nah, jadi di sini kenapa si A ini paling banyak 80%? Nah, kita coba lihat di sini ternyata jumlah A di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, untuk mendapatkan persenan ini, maka di sini ada rumusnya, teman-teman. Nah, jadi rumusnya itu adalah 100% dibagi jumlah signifikan another yang lolos reduksi. Nah, jadi yang dilolos reduksi di sini signifikan another-nya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya. Nah, jadi rumusnya ini adalah 100% jumlah signifikan another yang lolos reduksi. Nah, signifikan another di sini sebenarnya dia juga mencakup si konseling ini. Jadi jumlahnya ada berapa, kemudian ada jumlah masing-masing kode. Nah, di sini kan ada konseling 1, 2, 3, 4, 5 berarti ada 6 orang. Nah, maka jumlahnya di sini muncullah 80%, 20%, 40%. Nah, jadi contohnya ini 100%. Ternyata signifikan order bersama konseling yang sudah kita loloskan, yang lolos reduksi itu jumlahnya 5 dan di sini jumlahnya 4. Maka cara menghitungnya itu seperti ini. Ternyata signifikan another kita yang lolos kan ada 5. Terus kemudian ini adalah 100%. 100% ini dari mana? Ini adalah rumus mutlak yang harus ada. Terus di sini adalah signifikan another yang lolos. Kemudian di sini adalah jumlah masing-masing kode. Nah, ternyata jumlah masing-masing kode di sini kan A ada 4 kayak gitu. Jadi kita kalikan saja 4. Nah, terus gimana cara ngitungnya ini? Cara ngitungnya itu bisa kita bagi dulu 5 bagi 100 adalah 20, maka hasilnya adalah 20% dikali 4 sama dengan 80%. Nah,
Apa sih gunanya persen-persen ini? Nah, jadi gunanya persen-persen ini teman-teman itu adalah untuk mengetahui mereka itu valid atau reliable. Jadi kalau berdasarkan teori yang Pak Haris berikan bahwa valid itu adalah 50 sampai 75. Tapi valid ini masih rentan untuk bisa dipakai. Yang bisa benar-benar dipakai itu adalah yang reliable, yaitu di atas 75 sampai 100%. Kayak gitu. Nah, setelah kita udah tahu persentasenya ini mana yang ada yang valid, ada yang reliable, sama ternyata nggak ada hasilnya nih. Terus berarti yang nggak ada hasilnya ini kita buang, jangan dulu, bisa kita simpen dulu, nanti bisa sebagai catatan lapangan kita. Ya, otomatis yang 80 ini yang reliable, yang 40, 40, 20, 20, 20, 40 ini bisa jadi mereka adalah valid kayak gitu. Nah, terus kita sekarang interpretasikan. Sebelum masuk ke apa ini kotak-kotak kayak gini, jadi kita harus tahu interpretasi dulu. Jadi interpretasi itu di sini kita mengetahui inti masalah dari disharmonisasi keluarga ini apa. Kemudian inti masalah yang akan menimbulkan dampak lainnya kayak gitu. Jadi dari persentase ini maka diketahui data yang paling tinggi adalah A. Tadi A adalah di sini kurangnya komunikasi. Berarti faktor utama dari disharmonisasi keluarga ini adalah kurangnya komunikasi. Kemudian dari kurangnya komunikasi ini ternyata memunculkan dampak masalah baru. Nah, kemudian kita cari, ternyata yang 40% di sini ada C, ada H, sama ada D. Nah, di sini C itu tadi kecanduan game, kemudian ada main perempuan, sama kelelahan bekerja. Loh, kemudian setelah ini muncul dampak baru lagi, loh kok masa ada anaknya lagi? Nah, jadi dari kecanduan game maka akan merusak ekonomi keluarga tersebut karena kemungkinan si laki-laki malas bekerja atau bagaimana. Terus ketika mereka laki-lakinya ini sering main perempuan, maka bisa ada kemungkinan dia terjangkit narkolema atau narkoba lewat mata. Kemudian jika kelelahan bekerja, maka di sini akan menimbulkan rasa malas yang akhirnya rasa malas ini menyebabkan kurangnya komunikasi atau rasa enggan berkomunikasi dengan istrinya karena sudah merasa lelah bekerja. Jadi itu teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.